Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, marilah sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, yuk semangat. Kita laksanakan setiap hari. Sholat 5 waktu sehari, sholat duha, hafalan hadis. Pekan ini hafalannya hadis bekerja harus rapi, mengaji dan membantu ayah bunda. Sekarang marilah kita membaca hadis bekerja harus rapi. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kamu yang apabila bekerja selalu rapi. Silakan anak-anak menghafalkan hadis ini, direkam dan dikirimkan ke Classroom atau WA. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Silakan dibuka halaman 67, pembelajaran 4. Yoga mempunyai kolam ikan. Kolam ikan berada di dekat kandang kelinci. Kolam ikan itu dibuat bulan Juli lalu. Yoga rajin memberi makan ikan peliharaannya. Amatilah gambar di samping. Apa saja hewan peliharaan Yoga pada gambar? Nah, kita amati ya, di sini ada gambar hewan apa saja. Ini ada ikan, kemudian ini ada kelinci, dan ini ada ayam. Kemudian, apakah kelinci, angsa, dan ikan hidup di tempat yang sama? Oh, maaf ya anak-anak ya. Ini kalau kita amati lagi, ternyata ini bukan ayam tapi angsa ya, maaf ya. Apakah kelinci, angsa, dan ikan hidup di tempat yang sama? Tentunya tidak. Kalau kelinci dan angsa hidup di darat, tapi ikan hidup di air. Sekarang bawahnya kita baca. Ada hewan yang hidup di darat. Ada hewan yang hidup di air. Ada pula hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Contoh hewan darat adalah burung dan sapi. Hewan yang hidup di air disebut hewan air. Contoh hewan air adalah ikan, paus, dan udang. Hewan yang hidup di darat dan di air adalah hewan amfibi. Contoh hewan amfibi adalah katak. Nah, nanti kalian bisa mencari contoh-contoh hewan yang lain.
Hewan darat contohnya apa saja, hewan air contohnya apa saja, dan hewan amfibi contohnya apa saja. Oke, sekarang halaman 68. Bulan apa kolam ikan yoga dibuat? Perhatikan penulisan huruf kapital nama bulan tersebut. Sekarang perhatikan kalender yang ada di rumahmu. Tulislah pada selembar kertas nama-nama bulan itu dengan huruf kapital yang benar. Nah, ini anak-anak nanti bisa melihat di kalender masing-masing bagaimana penulisan nama-nama bulan. Ya, yang perlu anak-anak ingat, menulis nama bulan, huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Misalnya, Januari J-nya kapital, Februari F-nya kapital, Maret M-nya kapital. Nah, semuanya seperti itu ya. 12 bulan, huruf depannya semua memakai huruf kapital. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ayo menulis. Deskripsikan salah satu hewan yang kamu sukai. Buatlah seperti contoh berikut. Nah, ini kita akan mendeskripsikan. Artinya apa? Mendeskripsikan adalah menjelaskan ciri-ciri hewan. Nah, contoh di sini adalah kelinci. Binatang yang disukai kelinci. Alasan mengapa kita menyukai kelinci? Lucu dan jinak, bisa diajak bermain. Nah, kemudian ini deskripsinya atau penjelasan ciri-cirinya. Kelinci mempunyai 4 kaki. Telinga kelinci panjang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Nah, untuk hewan-hewan yang lain nanti anak-anak bisa berlatih sendiri menulis deskripsi dari hewan yang kalian sukai. Halaman 69. Lagu Bebek-bebekku dapat dinyanyikan sebagai pengiring tarian. Gerakan yang dilakukan tentu seperti bebek berjalan. Cara berjalan bebek kita tiru dengan berjalan jongkok. Duduklah berjongkok. Kaitkan kedua lengan di belakang. Mulailah berjalan jongkok menirukan gerakan anak bebek. Nah, seperti ini ya. Kita jongkok, kemudian tangan kita dikaitkan atau diletakkan di punggung. Seperti ini. Kemudian kita berjalan sambil berjongkok, menirukan gerakan bebek. 1, 2, 1, 2. Angkat sedikit badanmu. Langkahkan kaki sambil berjongkok. Sambil berjalan, gerakkan pinggul ke kiri dan ke kanan. Kita lanjutkan halaman 70. Setelah pulang sekolah, Laras membantu ibu membuat kue untuk dijual. Kue dikemas di dalam stoples. Berat stoples berisi kue adalah 250 gram. Agar ukurannya tepat, ibu menimbang kue menggunakan timbangan dapur. Masih ingat ya anak-anak ya, ini namanya timbangan dapur. Perhatikan gambar timbangan di samping. Apakah jarum timbangan menunjukkan angka yang tepat?
berapakah berat kue dalam toples? Nah, ini anak-anak lihat dalam timbangan ini jarumnya apakah menunjuk angka yang tepat? Nah, ini apakah tepat menunjukkan 200 atau 300? Tidak ya, tidak tepat ya, tapi di tengah-tengahnya antara 200 dan 300. Berarti ini berapa? Ini adalah 250 ya. Di tengah-tengah ini adalah 250 gram. Nah, silakan anak-anak menulis. Berapakah berat kue dalam toples? 250 gram. Untuk membuat kue, Ibu membutuhkan beberapa bahan. Gambarkanlah jarum pada timbangan untuk menunjukkan berat bahan yang diperlukan. Nah, ini perintahnya adalah anak-anak nanti menggambar jarum pada setiap timbangan ya. Menunjukkan angka berapa sesuai dengan soalnya. Nah, kita mulai ya. Telur 500 gram. Berarti tanda panahnya atau jarumnya, atau jarumnya menunjuk angka 500 seperti ini ya. Coklat 200 gram seperti ini. Terigu 600 gram seperti ini. Gula 300 gram seperti ini. Keju 150 gram. Nah, ini jarumnya menunjuk antara angka 100 dan 200 di tengah-tengahnya. Ini berarti 150 gram. Kemudian mentega 250 gram. Berarti jarumnya menunjuk antara 200 dan 300 di tengah-tengahnya. Ini berarti 250 gram. Silakan anak-anak menggambar jarumnya ya di setiap timbangan. Ibu mencatat hasil penjualan kue dalam tabel. Perhatikan tabel penjualan kue Ibu. Lengkapi nama-nama bulan pada setiap baris tabel. Bila kamu lupa, lihatlah kalender di rumahmu. Nah, ini kita tinggal menulis nama-nama bulan secara urut ya. Perhatikan penulisannya, huruf depan harus memakai huruf kapital. Ini nomor 2, Februari, F-nya besar. Maret, M-nya besar. April, A-nya besar. Mei, M-nya besar. Juni, J-nya besar. Juli, J-nya besar. Agustus, A-nya besar. September, S-nya besar. Oktober, O-nya besar. November, N-nya besar. Dan Desember, D-nya besar. Nah, sekarang ini adalah lagu Bebek-Bebekku. Yang menyanyikan adalah Yuan Tanamal. Ini nama yang menyanyikan ya. Nah, nanti akan Bu Ranum kirimkan link YouTube-nya untuk kalian bisa menirukan lagu Bebek-Bebekku sambil melihat link YouTube. Nah, anak-anak, untuk tugas classroom hari ini SPDP KD 4.3 menirukan gerakan hewan yang bisa dijadikan gerakan tari. Tirukan 3 gerakan hewan
yang bisa dijadikan gerakan tari. Rekam dalam bentuk video, kirimkan ke Classroom atau WA. Ketiga gerakan hewan tersebut direkam dalam satu video. Jadi nanti anak-anak bebas memilih hewan apa yang mau ditiru gerakannya. Kalian pilih gerakan hewan yang bisa dijadikan gerakan tari. Misalnya gerakan kelinci, gerakan ikan, gerakan burung, dan lain sebagainya. Nah, pilihlah 3 gerakan ya. Kemudian di video dan dikirimkan ke Classroom atau WA. Selamat berkarya anak-anak, Bu Ranum tunggu. Baik anak-anak, pembelajaran 4 materinya sudah selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini silakan anak-anak menyimak video pembelajaran 5. Bu Ranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.